Kembali di iNews Prime bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, belasan pasangan tanpa menikah terjaring razia Satpol PP di sejumlah kos-kosan di Kota Padang, Sumatera Barat. Razia ini digelar berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas para penghuni kos. Petugas Satpol PP Kota Padang merazia sejumlah rumah kos yang berada di Jalan Joni Anwar, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, usai mendapat laporan warga terkait banyaknya penghuni kos tinggal bersama dalam satu kamar tanpa menikah. Satu persatu kamar kos di lokasi ini diperiksa oleh petugas. Petugas menemukan sejumlah remaja yang tengah asik berduaan di dalam kamar berpasang-pasangan tanpa mengantongi surat nikah. Dalam razia ini sebanyak 14 orang remaja yang terdiri dari 7 laki-laki dan 7 perempuan berhasil terjaring dan diamankan ke Mako Satpol PP. Tadi kita kegiatan pengawasan terhadap rumah kos yang ada di Kota Padang karena ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah kos itu bebas bercampur antara laki-laki dan perempuan. Makanya kita datangi dan memang terbukti kita temukan di sana ada 14 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 7 perempuan berada di sana. Mereka ada yang dalam satu kamar, 1 perempuan, 2 laki-laki, kemudian juga ada yang sepasang ditemukan di dalam kamar-kamarnya. Makanya mereka kita bawa ke sini karena mereka tidak bisa membuktikan identitasnya sebagai pasangan. Ke-14 pasangan tanpa menikah itu akan menjalani pembinaan dan proses sesuai perda yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pasca kecelakaan yang tewaskan 2 orang, polisi telah tahan sopir mobil dinas Bupati Kuningan. Bupati Aceh Purnama yang saat kejadian berada di dalam mobil juga meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap keluarga korban. Pasca kecelakaan yang terjadi pada mobil dinas Bupati Kuningan Senin sore, Bupati Kuningan bertakziah dan ke rumah korban kecelakaan. Aceh Purnama Senin malam juga telah mendatangi unit penegakan hukum Satlantas Polres Kuningan. Kedatangan Aceh Purnama untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan yang mengakibatkan 2 korban tewas. Aceh menyampaikan ucapan bela sungkawa sekaligus meminta maaf kepada keluarga korban akibat kecelakaan yang melibatkan mobil dinas yang ditumpanginya. Ia juga berjanji untuk bertanggung jawab kepada keluarga korban. Dan karena kami melihat ada 3 anak dari almarhumah, baik yang 1 ibu 1 bapak maupun 1 ibu anak sambung, semuanya saya berjanji akan ikut membantu, diantaranya menyekolahkannya. Itu, insya Allah. Sementara itu, sopir mobil dinas Bupati telah menjadi tersangka dan diamankan polisi. Sopir Bupati Kuningan itu terancam hukuman penjara karena dianggap melanggar pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalamnya ditandai oleh seorang driver dan saat ini driver sudah kita amankan dan sudah kita mintai keterangan, di mana driver menyampaikan memang kondisi ngantuk sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Sebelumnya kecelakaan melibatkan mobil dinas Bupati Kuningan dengan sejumlah sepeda motor di Jalan Raya Sindang Agung, Kuningan, Jawa Barat. Mobil yang sedang ditumpangi oleh Bupati tersebut menabrak sepeda motor yang mengakibatkan 2 orang tewas di lokasi. Dari Kuningan, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menaikkan kasus kecelakaan mobil mewah di Pasar Minggu, Jakarta dari penyelidikan ke penyidikan. Petugas menemukan adanya unsur tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kecelakaan. Selain dihadiri oleh petugas dari Satlantas Wilayah Jakarta Selatan, gelar perkara yang dilakukan secara tertutup di Polres Metro Jakarta Selatan ini juga dihadiri oleh Inspektorat Pengawasan Polda Metro Jaya, Bitpropam Bidang Hukum, dan Pengawas Penyidikan Ditkrimum Polda Metro Jaya. Hingga saat ini petugas telah memeriksa 10 saksi. Polisi juga telah mengamankan 1 dari 3 CCTV yang berada di lokasi kejadian, sementara 2 CCTV lainnya masih dalam proses administrasi. Ini ada CCTV yang disampaikan oleh pihak keluarga korban. Benar, ya. Dalam
dalam hal pertanyaan kemarin disampaikan, di situ ada beberapa titik. Ya, saat ini perkembangannya penyidik sudah memegang rekaman tersebut pada konteks peristiwa waktu kejadian. DPR telah resmi mengesahkan Perpu Pemilu menjadi undang-undang. Dalam hal itu Perpu Pemilu merupakan konsekuensi dari penambahan 4 daerah otonomi baru, yakni wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan Perpu Pemilu menjadi undang-undang. Diketahui Perpu Pemilu sebelum ini sudah disetujui 9 atau semua fraksi dalam rapat pleno Komisi 2 DPR 15 Maret lalu. Dan pada hari ini seluruh fraksi sepakat menyetujui dan menerima RUU tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang dan meneruskan pembahasannya pada proses pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI. Perpu Pemilu merupakan konsekuensi dari penambahan 4 daerah otonomi baru, yakni wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi Ramadan yang digelar Partai Amanat Nasional di Sekretariat DPP PAN Jakarta. Prabowo terlihat akrab dengan para ketua umum partai yang hadir dan juga dengan Presiden Joko Widodo. Pak Prabowo tidak diragukan, Pak. Tidak kenal lelah berjuang untuk NKRI, Pak Prabowo. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Pujian terhadap Prabowo Subianto ini disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam silaturahmi Ramadan bersama Presiden Joko Widodo yang digelar Partai Amanat Nasional. Zulkifli menilai Ketua Umum Partai Gerindra ini dikenal sebagai sosok yang tidak kenal lelah berjuang demi NKRI. Kelakar khas juga diberikan Gus Miftah terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga dikenal dekat dengan ulama. Bapak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, kalau Bapak masih ingat di Keraton Jogja sekitar 8 tahun yang lalu, Bapak ngerangkul saya. Dan waktu itu Jenderal janji, Gus, saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah. Alhamdulillah sampai hari ini belum terlaksana. Ajang silaturahmi Ramadan ini juga digadang-gadang sebagai persatuan dua koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang diisi Golkar, PAN, dan PPP, serta Koalisi Kebangkitan Nasional Raya yang beranggotakan Partai Gerindra dan PKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendekati Lebaran, puluhan warga mengantre untuk menukar uang baru di halaman Masjid Istiqlal Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda.